Iya, ntar, KDM ntar. Masih disimpan. Orang penting mah disimpannya tempat yang bagus. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya melihat ada tayangan video yang menceritakan kekecewaan warga Cianjur dipungut biaya. Ada panitia yang membuat acara seolah-olah akan mendatangkan saya. Tentunya tidak pernah ada peristiwa itu. Saya tidak pernah menjanjikan datang ke siapapun pada acara apapun. Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya, kalau terbaik diumumin terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan guru terbaik dan guru termalas. Umumin. Bagus semua. Total pejabat di DPR MPR itu 732 biji. Berarti 100-an juta dikali 732 biji, hasilnya 73,2 miliar. Negara setiap bulan harus ngeluarin sekitar 73,2 miliar untuk ngebayar gaji para pejabat. Bang. Guys, kalian sudah tahu gaji anggota dewan berapa? Kecil, cuman 4.200.000. Gaji pokok. Tapi tunjangannya seabrek. Tunjangan jabatan 9.700.000. Tunjangan kehormatan 5.500.000. Tunjangan komunikasi 15.500.000. Yang jadi pertanyaan lu, komunikasi sama siapa, Cok? Sedangkan rakyat saja untuk ketemu sama lu pada harus prosedural. Ya, harus melampirkan surat audiensi terlebih dahulu. Tanpa surat lu bakal ditanya kepentingannya apa. Ibu, hadir nggak di sini mau ngapain? Iya, ntar, KDM ntar. Masih disimpan. Orang penting mah disimpannya tempat yang bagus. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya melihat ada tayangan video yang menceritakan kekecewaan warga Cianjur dipungut biaya. Ada panitia yang membuat acara seolah-olah akan mendatangkan saya. Tentunya tidak pernah ada peristiwa itu. Saya tidak pernah menjanjikan datang ke siapapun pada acara apapun. Jadwal-jadwal saya tentuin sendiri berdasarkan kepentingan dan kebutuhan layanan pemerintah kepada masyarakat. Jadwal seremonial saya hanya mengikuti kegiatan satu keliling warga, yaitu nganjangka warga. Dalam kegiatan pagelaran seni dan lawak, tujuannya adalah untuk mengobati rasa rindu warga yang ingin bertemu langsung, dan itu terjadwal setiap malam minggu. Untuk itu sering terjadi peristiwa seperti ini pada siapapun dan dimanapun pada seluruh warga Jawa Barat. Jangan pernah terbuai mengikuti bujuk rayu orang atau ajakan orang yang seolah-olah saya akan datang kemudian dipinta sumbangan. Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf atas berbagai kekhilafan dan kekurangan yang saya miliki. Mari kita jaga kehidupannya dengan baik. Jangan mengeksploitasi warga untuk kepentingan-kepentingan ekonomi yang bersifat sesaat. Salam untuk semuanya, untuk warga Cianjur, karena minggu kemarin juga saya sudah berkunjung ke Cianjur. Nah, itulah dia teman-teman statement resmi dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, pada intinya sangat disayangkan sih ya teman-teman ya. Ya memang tujuannya baik. Mungkin uang itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Cuman kan di satu sisi ada warga atau masyarakat yang merasa ditipu gitu loh. Merasa ditipunya kenapa? Ya mereka menjanjikan bahwa di acara tersebut ada Kang Deddy Mulyadi. Tapi kan kenyataannya Kang Deddy Mulyadi nggak datang. Nah, disitulah ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa ditipu. Karena mereka sudah dimintai sejumlah uang yang nggak tahu nominalnya berapa, tapi pada kenyataannya mereka dimintai uang gitu loh teman-teman. Saya ngumumin lagi nih Pak Kadis, saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapih, tingkat juara Provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama Pak Sekda, juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar.
Nanti ada yang juara kabupaten. Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir. Kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandimnya. Setuju? Setuju? Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya kalau terbaik diumumin terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan guru terbaik dan guru termalas. Umumin. Umumin Pak di situsnya. Ya betul nggak? Jadi di situsnya itu ada situs Dinas Pendidikan diumumin. Bulan ini guru yang paling rajin ini di kecamatan ini. Yang paling ini umumin. Bikin animatifnya. Guru maneh caing teh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banget ini gubernurnya banyak ngatur, pada di ini segala diatur. Ya sekolah itu adalah aturan. Nah, saya sangat setuju sekali nih dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ini nih. Akan mengumumkan sekolah-sekolah mana yang benar-benar bagus dan sekolah yang buruk pun akan diumumkan. Saya sangat setuju. Dan Kang Deddy Mulyadi, saya hanya saran saja teman-teman. Ada laporan terkait guru-guru yang tidak disiplin lah. Setahu saya ya, kalau di video-video itu guru itu ada di gerbang dan menunggu anak-anak untuk menyelami anak-anaknya masuk ke sekolahnya mereka gitu, ke kelas mereka. Nah kali ini di sekolah tersebut itu gurunya jam 7 aja belum ada, muridnya malah yang menunggu guru gitu loh, aneh. Sedangkan kebijakan dari Jawa Barat sendiri SD masuk setengah 7. Nah ini jam 7 gurunya aja belum ada gitu teman-teman. Ada teman-teman di suatu wilayah bahwa gurunya ini tidak ada disiplinnya sama sekali gitu loh teman-teman. Jadi di wilayah tersebut SD negeri ya teman-teman ya, itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Karena ya SD itu terkenalnya guru-gurunya itu tidak disiplinnya seperti itu teman-teman. Ya ini saran untuk Kang Deddy Mulyadi untuk setiap sekolah-sekolah SD negeri atau SMP atau SMA untuk ditindaklanjuti terkait tata tertibnya atau kedisiplinannya. Apakah benar sekolah negeri itu guru-gurunya sudah disiplin atau belum gitu loh. Harap ditindaklanjuti Kang Deddy Mulyadi. Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula arek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat gitu. Moal saha anu sejahtera pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik padahal teu karasa ngeuletik. Ngomongkeun inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuh duit aing mah eueuh sakitkeun. Wow, nilai fantastis. Ya sesuai, kerja luar biasa DPR, wakil kita guys, menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan agar didengar pusat dan jadi kebijakan yang pro rakyat. Mereka rapat tiap hari, nggak ada yang tidur satupun. Semuanya fokus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Memastikan pemerintah itu bekerja dengan benar. Apalagi mereka masuk parlemen bukan untuk nyari duit. Mereka itu betul-betul mengabdikan dirinya demi rakyat. Bayangin satu orang anggota DPR itu bisa mewakili ratusan ribu kepala, ada yang 400 ribu, 500 ribu di dapilnya. Jadi kenapa marah? Kenapa kita kecewa ketika mereka diberikan gaji, fasilitas yang luar biasa? Itu kira-kira contoh ya, itu kira-kira contoh narasi positif tentang DPR yang agak sulit diterima oleh publik. Karena faktanya Ya gimana nggak sulit diterima oleh masyarakat ya teman-teman ya. Pada intinya kenapa masyarakat ini tidak ada respon yang positif terkait kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Karena masyarakat sendiri tidak merasakan dampak positif, dampaknya terkait adanya DPRD ini gitu loh. DPRD kan Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mewakili suara rakyat, mewakili keinginan rakyat, mewakili kebutuhan rakyat. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu tidak ada gitu loh. Gimana masyarakat ingin memberikan effort yang positif lah
atau dukungan kepada DPR-DPRD saat ini yang mungkin mendukung, tapi terkait kebijakan kenaikan tunjangan, kenaikan gaji, ya masyarakat ini makin sedih gitu melihatnya. Apalagi kalau dibagi gaji DPR ini per bulan mencapai 3 juta, sedangkan masih banyak di provinsi-provinsi lain yang gajinya itu di bawah UMR. Maksudnya di bawah 3 juta, masih banyak yang UMR-nya itu di bawah 2 juta, di bawah 3 juta. Itu loh teman-teman. Keuangan negara lagi hancur, APBN defisit, kita harus berhemat, kita harus efisiensi, dan seterusnya. Pas ngebaca rincian gaji para pejabat, bangkrut semua! Total pejabat di DPR MPR itu 732 biji. Berarti 100-an juta dikali 732 biji, hasilnya 73,2 miliar. Negara setiap bulan harus ngeluarin sekitar 73,2 miliar untuk ngebayar gaji para pejabat. Dikali 12 bulan, 878,4 miliar. Yang lebih bangnya lagi adalah tunjangan PPH. Gila loh ini. Secara nggak langsung, rakyat diperas abis-abisan buat ngebayar pajak. Terutama PPH 21 itu diuber abis-abisan. Ternyata duit pajaknya rakyat dipakai untuk ngebantu bayarin PPH 21-nya para pejabat di Indonesia. Wow! Apa lo? Nggak suka? Ribut ini! Ya lucu juga ya teman-teman ya. Kita sebagai masyarakat dikejar-kejar pajak. Mereka perwakilan rakyat, ternyata dari rakyat-rakyat juga malah yang menyumbang. Mereka enak-enakan. PPH 21 ini ya dari kita gitu loh. Mereka bayar pajaknya. Adil nggak menurut kalian teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar teman-teman. Guys, kalian sudah tahu gaji anggota dewan berapa? Kecil, cuman 4.200.000 gaji pokok. Tapi tunjangannya seabrek. Tunjangan jabatan 9.700.000. Tunjangan kehormatan 5.500.000. Tunjangan komunikasi 15.500.000. Yang jadi pertanyaan lu, komunikasi sama siapa, Cok? Sedangkan rakyat saja untuk ketemu sama lu pada harus prosedural. Ya, harus melampirkan surat audiensi terlebih dahulu. Tanpa surat lu bakal ditanya kepentingannya apa, ya ingin ketemu sama mereka. Padahal pas kampanye dulu tanpa kita undang pun mereka datang sendiri. Gaji wakil rakyat 100 juta cok. Lah rakyatnya digaji berapa? Gua mau tanya ya, presiden dan wakil presiden gajinya besaran mana? Presiden kan, bupati sama wakil bupati besaran mana? Ya pasti besaran bupati gajinya. Lah ini kok kebalik ya, rakyat dan wakil rakyat. Kok gajinya gedean wakil rakyat kemana-mana. Rakyatnya untuk mendapatkan gaji 100.000 sehari, 3 juta sebulan, harus banting tulang dari pagi sampai malam. Mereka gaji 3 juta sehari, kerjanya ngapain? Ini breaking news guys, baru aja kesepil rincian gaji tiap bulan anggota DPR nih. Oke nih, gimmicknya nih gaji pokoknya 4.200.000 nih, kecil nih gaji pokoknya ya. Oke, tunjangan melekatnya ada tunjangan istri, anak, segala macam. Menurut gue ini masih agak masuk akal lah. Ada tunjangan jabatan, oke gue masih rada masuk akal. Tunjangan lain ini nih, yang udah mulai rada gak masuk akal. Tunjangan kehormatan, siap. Tunjangan komunikasi. Ini komunikasi sama siapa? 15 juta anjir, komunikasi sama siapa sih 15 juta? Rakyat aja gak didengerin, gila. Ini ada lagi bantuan listrik dan telepon 7 juta, siap. Ibaratnya rakyat yang bayar pajak, kita yang bayarin listrik sama telepon DPR kita, mantap, siap bapak yang butuh tunjangan. Dan yang paling gong ini yang baru kemarin mereka joget-joget itu karena tunjangan rumah mereka 50 juta guys. Gini, rakyat mana yang ikhlas ngelihat kinerja DPR yang kayak gitu, yang gak dengerin rakyat, yang gak malah menjadi perwakilan rakyat. Dapat gaji 104 juta, gila. Rakyatnya masih miskin, masih banyak yang kesusahan. DPR-nya dapat 104 juta, 3 digit diwakilin sama DPR udah. Yang gak gue bisa pikir tuh tunjangan kehormatan, komunikasi. Maksudnya apa anjir, ini ada tunjangan rumah lagi baru. Pertanyaannya, rakyat mana yang ikhlas lihat DPR yang kayak gini dapat duit segede banyak gini, gila. Rakyatnya masih pada susah. Terus ini kehormatan, maksudnya pengen dihormatin apa gimana sih? Ya Allah, ada aja nyari duitnya orang ya.
Tunjangan beras anggota DPR naik jadi 12 juta. Nah, jujur ya, 1 kilo beras itu aja jujur selama ini saya nggak begitu paham gitu ya. Kadang kan saya belinya itu langsung yang 5 kilo gitu. Nah, buat teman-teman, coba deh. Teman-teman beras kilo itu berapa sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kira-kira 12 juta itu diberiin beras kira-kira bisa dapat berapa kilo? Ini menurut saya agak gimana ya? 12 juta tunjangan buat beli beras. Berapa? Oke, ya ini ada kayak beritanya juga kalau tunjangan bensin naik jadi 7 juta gitu ya. Nah, kalau ini masih masuk akal lah ya. Ya, mobil-mobilnya mungkin kebanyak yang mobil mewah gitu ya. Yang mana kalau misalnya kita pikirkan ya yang Pertamax gitu ya, itu kan bensinnya memang mahal ya. Apalagi mobil-mobil mewah itu kan bensinnya juga cukup lumayan boros gitu. Masih masuk akal kalau misalnya sebulan 7 juta. Tapi ya nggak tahu deh menurut kalian gimana yang punya mobil mewah dan perjalanannya jauh, kebanyakan atau gimana. Tapi kalau beras ini sih saya masih penasaran sih. 12 juta kalau dibeliin beras dapat berapa kilo sih teman-teman? Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar. Ini agak gimana ya? Agak-agak aneh, tapi ya katanya sih itu wajar dan katanya masih terlalu sedikit untuk sebagian orang. Cuman beras sebanyak itu makannya sebanyak apa? Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengsarkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang-sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah. Presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Ke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya. Ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik. Katanya angka kemiskinan turun, ya Allah. Gaji DPR ini luar biasa. Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta, ya Allah. Kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Ini si Najis nih. Ini ibu ini prestasinya apa nih? Ini apa? Dengan bertambah penghasilan 100 juta sebulan, para wakil rakyat menari dengan bahagia. Nih pelawak sama si Kuyang nih prestasinya apa? Apa bisa jadi DPR nih orang kayak begini ya? Nih lu dengerin ya, duit gue yang dipotong-potongin pajak, gue gak akan pernah ikhlas untuk kalian-kalian ini. Lo tau kan kalau orang udah gak ikhlas tuh akan jadi apa? Bencana buat satu keluarga lo semuanya ya. Lo lihat aja nanti, gue gak ikhlas. Merdeka teh wakil rakyat ketang, dan masyarakat makalah naik pajak. Merdeka pokoknya lah wakil rakyat punya
gajihna naik 3 juta lebih per poe itu lain per bulan kade. Emang UMR hese naik gaji pejabat mah tuh nikmat. Nu merdeka nama anggota dewanya masyarakat mah biasa we Agustusan ge uduna nu 50 nu 100. Ari pejabat mah jangan pada dewan dibiayaan ku negara tuh Agustusan oge. Masih kan urang-urang. Ampun eta anggota dewan palara kalah joget geuningan. Lain ke Agustusan eta teh kenapa tahunan jogetna teh. Berjoget di atas penderitaan rakyat. Goblok tah anggota dewan siga kitu teh. Asli urang mah wani nyebut goblok dah anggota dewan siga kitu mah teu sieun. Parah anjir. Ga anggota dewan siga kitu patut. Ai perampasan aset koruptor mah teu wani ngesahkeun ning undang-undangna. Da beureun maranehna jeung baladna. Ampun anggota dewan eta dipimpin ku ibu puan PDIP. Kabeh we katang eueuh nu aleucrek da. Parah. 3 juta poe anjir gaji can tunjangan nu sajena. Keadilan sosial bagi anggota dewan dan seluruh pejabat Indonesia. Berarti jadi kitu sila kalimat dan keuangan yang maha kuasa nu kahijina. Parah.